saya Fitri Ardila dari perwakilan Politeknik Negeri Batang kelas malam semester 4, di mana saya akan menanyakan beberapa hal tentang usaha ini untuk menyelesaikan tugas pemasaran dan penjualan. Oke, yang selanjutnya itu ada pertanyaan tentang analisis SWOT, yaitu yang pertama, apa sih strength atau kelebihan dari usaha ini? Kalau kelebihannya, kita selalu memberi kualitas yang terbaik, juga pelayanan yang cukup ramah. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan dari perusahaan ini. Kalau kelemahannya mungkin kita kurangnya tenaga kerja ya, itu aja. Terus yang ketiga yaitu ada opportunity atau kesempatan yang bisa diberikan perusahaan ini. Kalau kesempatan mungkin buat yang nggak ada ijazah SMA atau nggak SMP atau yang belum lulus atau gimana tuh bisa kerja di sini. Intinya dia mau belajar aja. Terus yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman dari perusahaan. Kalau ancaman mungkin lebih ke resiko ya. Kalau misalnya ada barang yang ukurannya kurang atau nggak pas gitu dengan maunya pelanggan, biasanya kita yang nanggung itu semua. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mungkin boleh mengenalin usahanya gitu, kenalin gitu. Kita ada nama tokonya Vika Pintu, ada di Mandalay, Blok Makmur Jaya, samping Indomaret. Oke, terima kasih. Bye. Selamat malam Bu Rere. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Lilis Florencia Tambunan sebagai moderator, dan teman-teman saya Rimpi Liani, Fitri Ardila, dan Rika AS Napitupulu. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil laporan kami mengenai UMKM Vika Pintu. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai Vika Pintu sendiri. UMKM bernama Vika Pintu merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam produksi kusen pintu. Vika Pintu sendiri berlokasi Mandalay, Blok A 14 Makmur Jaya. Vika Pintu berdiri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar akan kusen pintu berkualitas tinggi dengan fokus pada layanan yang personal dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Produk utama yang dihasilkan oleh Vika Pintu adalah kusen pintu yang berkualitas, yang meliputi berbagai jenis bahan seperti kayu, aluminium, dan PFC. Keunggulan utama produk-produk ini adalah kualitas material yang dipilih dengan cermat dan desain yang estetis sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Meskipun Vika Pintu adalah UMKM yang relatif kecil dengan hanya memiliki 2 karyawan, namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada pelanggan. Terlihat dari omset yang bisa mereka hasilkan bisa mencapai kurang lebih 70 juta per bulan. Karyawan yang terlibat dalam operasional perusahaan ini memiliki kompetensi dan dedikasi yang tinggi untuk memastikan setiap pesanan diproses dengan cermat dan tepat waktu. Namun seperti halnya dengan banyaknya UMKM, Vika Pintu juga menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tantangan dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas merek di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat melihat bahwa meskipun Vika Pintu adalah UMKM yang relatif kecil, namun memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi pemain yang signifikan dalam industri kusen pintu dengan mengatasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada. Vika Pintu dapat meraih kesuksesan yang berkelanjutan di pasar. Dan penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Rimpi Liani.
Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pembahasan Outlook 4C. Apa itu 4C? Yaitu Change, Customer, Competitor, dan Company. Dan TOWS Analysis Change. Yang pertama ada tren pasar. Tren pasarnya yaitu meningkatnya permintaan kusen pintu, minimalis, dan modern. Untuk teknologi, munculnya teknologi baru dalam pembuatan kusen pintu seperti mesin CNC. Selanjutnya, kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM, mendorong penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Customer, karakteristik pelanggan, yaitu ada konsumen rumah tangga, kontraktor, kebutuhan dan keinginan pelanggan, yaitu kusen pintu yang berkualitas tinggi dan kusen pintu yang didesain dengan menarik. Perilaku pelanggan, yaitu melakukan riset sebelum membeli kusen pintu dan membandingkan harga dan kualitas produk dari berbagai penjual. Kompetitor. Jenis kompetitor yaitu UMKM kusen pintu lainnya dan perusahaan besar yang memproduksi kusen pintu. Kekuatan dan kelemahan kompetitor, yaitu UMKM kusen pintu, fleksibel, harga terjangkau, tetapi memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan jangkauan pasar. Strategi dari kompetitor yaitu menawarkan produk dengan kualitas tinggi dan menawarkan harga yang kompetitif. Selanjutnya adalah matriks TOWS UMKM Pika Pintu. Yang pertama ada strength opportunities, yaitu meningkatkan kualitas produk dengan desain inovatif dan fitur terbaru. Yang kedua ada strength threats, yaitu meningkatkan brand awareness melalui promosi dan branding yang efektif. Yang ketiga ada weakness opportunities, yaitu berkolaborasi dengan UMKM untuk memperluas sumber daya dan jangkauan pasar. Yang terakhir ada weakness threats, yaitu menjalin kerjasama dengan distributor dan agen penjualan untuk memperluas jangkauan pasar. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih Rimpi, dan penjelasan selanjutnya saya persilakan Rika AS Napitupulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi key issue pada UMKM Vika Pintu. Implikasi dari key issue yang ditemukan pada UMKM Vika Pintu antara lain implikasi umum. Pada implikasi umum terdapat pertumbuhan terhambat, keterhambatan sumber daya, jangkauan pasar yang sempit, dan brand awareness yang sangat rendah dapat menghambat pertumbuhan Vika Pintu. Yang kedua ada ketidakmampuan untuk bersaing, di mana kurangnya pemanfaatan teknologi, ancaman dari persaingan, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar dapat membuat Vika Pintu kesulitan untuk bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga ada ketidakstabilan keuangan, di mana kenaikan harga bahan baku dan margin keuntungan yang rendah dapat membuat Vika Pintu mengalami ketidakstabilan keuangan. Yang kedua ada implikasi spesifik. Pada implikasi spesifik terdapat dampak pada pelanggan, antara lain pilihan produk yang terbatas, kesulitan dalam mendapatkan informasi produk, layanan purna jual yang kurang maksimal. Yang kedua ada dampak karyawan. Pada dampak karyawan terdapat kesempatan kerja yang terbatas, gaji yang rendah, peluang pengembangan diri yang minim. Lalu yang ketiga ada dampak pada lingkungan. Dampak pada lingkungan kurangnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, pemborosan bahan baku, dan pencemaran lingkungan. Nah, solusi untuk mengatasi implikasi itu ada satu, meningkatkan sumber daya.
Meningkatkan sumber daya itu saya mencari pendanaan tambahan, merekrut tenaga kerja baru, berinvestasi dalam teknologi. Yang kedua ada memperluas jangkauan pasar, yaitu mengikuti pameran dagang dan acara industri, menjalin kerjasama dengan distributor dan agen penjualan, menjual produk secara online. Yang ketiga ada meningkatkan brand awareness, yaitu melakukan promosi dan branding yang efektif, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas, kemudian memberikan layanan pelanggan yang excellent. Yang keempat ada memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan mesin CNC untuk meningkatkan efisiensi produksi, terus menjual produk secara online melalui platform e-commerce, dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Yang kelima ada menghadapi persaingan, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan, menawarkan harga yang kompetitif dan program promosi yang menarik, dan memberikan layanan purna jual yang excellent. Yang keenam ada mengatasi kenaikan harga baku, yaitu mencari alternatif sumber bahan baku yang lebih murah, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, menaikkan harga produk secara bertahap. Yang ketujuh ada menghadapi perubahan tren pasar, yaitu melakukan riset pasar secara berkala, mengembangkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar, dan mengikuti perkembangan teknologi baru. Yang kedua yaitu pembahasan arsitektur STV. Yang pertama itu ada segmentasi. Pada segmentasi ada demografis, yaitu misalnya usia dari 22 tahun sampai 55 tahun, terus jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, terus pendapatannya 5 juta sampai 20 juta per bulan. Terus pekerjaannya karyawan, pengusaha, profesional. Pendidikannya SMA, diploma, atau sarjana. Yang kedua ada geografis, itu misalnya kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Yang kedua ada daerah pemukiman dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Terus ada psikografis, di mana gaya hidup misalnya modern, minimalis, terus minat, desainnya, interior, dekorasi rumah, terus ada nilai-nilai juga yaitu kualitas, estetika, dan fungsionalitasnya. Terus ada perilaku, misalnya pembelian kusen pintu yang mencari kualitas tinggi dan desainnya menarik, pelanggan yang menginginkan layanan purna jual yang baik, dan penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Yang kedua ada targeting. Berdasarkan segmentasi di Vika Pintu dapat menargetkan segmen pasar seperti misalnya pasar primer. Pasar primer ini pemilik rumah dan apartemen di kota-kota besar dengan meningkatkan pendapatan menengah ke atas yang memiliki gaya hidup modern dan minimalis. Yang kedua ada pasar sekunder, yang mana kontraktor dan pengembangan properti yang membutuhkan kusen pintu dalam jumlah besar untuk proyek pembangunan mereka. Yang ketiga ada positioning. Vika Pintu dapat memposisikan dirinya sebagai penyedia kusen pintu berkualitas tinggi dengan desain yang menarik dan layanan purna jual yang excellent. Berikut beberapa elemen kunci dari positioning. Yang pertama itu ada kualitas. Di kualitas itu misalnya kusen pintu Vika Pintu terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Terus desainnya memiliki desain yang modern, minimalis, dan menarik. Terus layanannya menyediakan layanan purna jual yang excellent seperti garansi produk dan layanan pemasangan. Yang keempat ada nilai yang di mana Vika Pintu menawarkan nilai yang tinggi untuk harganya. Yang keenam ada brand personality, di mana Vika Pintu adalah brand yang terpercaya, inovatif, dan ramah lingkungan. Kemudian strategi pemasaran berbasis STV. Vika Pintu dapat mengembangkan strategi pemasaran yang terfokus dan efektif.
Berikut contoh beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan, misalnya segmentasi, memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang ditargetkan. Yang kedua ada targeting, menggunakan media dan saluran komunikasi yang tepat. Yang ketiga ada positioning, yaitu membangun brand awareness dan positioning yang kuat di pasar. Yang keempat ada product mix, yaitu menawarkan berbagai jenis kusen pintu yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kelima ada pricing, menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Yang keenam ada place, mendistribusikan produk melalui saluran distribusi yang tepat seperti toko fisik, toko online, dan distributor. Yang ketujuh ada promotion, yaitu melakukan promosi yang efektif melalui berbagai media seperti iklan, media sosial, dan pameran dagang. Terus, strategi diferensiasi. Fika Pintu menerapkan strategi diferensiasi untuk membedakan dirinya dari pesaing dan menarik pelanggan. Contohnya itu kunci dari strategi diferensiasi itu kualitas, yang mana Fika Pintu dapat menekankan kualitas produk yang tinggi dan menggunakan bahan-bahan berkualitas. Terus desainnya dapat menawarkan desain kusen pintu yang unik dan inovatif. Terus layanan dapat memberikan layanan pernah jual yang excellent seperti garansi produk, layanan pemasangan, dan layanan perawatan. Terus nilai, Fika Pintu dapat menawarkan nilai yang lebih tinggi untuk harganya dengan memberikan bundling produk, diskon, dan program loyalitas pelanggan. Terus ada brand personality, yang dapat membangun brand personality yang kuat dan menarik seperti brand yang terpercaya, inovatif, dan ramah lingkungan. Terus ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi dari strategi produk, harga, tempat, dan promosi yang digunakan untuk mencapai pemasaran. Elemen kunci dari bauran pemasaran Fika Pintu yaitu satu, produk dapat menawarkan berbagai jenis kusen pintu yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Terus ada harga, dapat menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Terus ada tempat, di mana Fika Pintu dapat mendistribusikan produknya melalui berbagai saluran distribusi seperti toko fisik, toko online, dan distributor. Terus promosi, Fika Pintu dapat melakukan promosi yang efektif melalui berbagai media seperti iklan, media sosial, public relation, dan konten marketing. Contoh strategi bauran pemasaran yaitu meluncurkan produk kusen pintu baru dengan desain minimalis dan modern yang sesuai dengan tren terbaru. Yang kedua, menawarkan diskon dan bolding produk untuk menarik pelanggan baru. Membuka toko online untuk menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia. Lalu ada selling atau penjualan. Proses penjualan adalah langkah penting dalam bauran pemasaran untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Elemen kunci dari proses penjualan Fika Pintu yaitu ada membangun hubungan dengan pelanggan, terus menyajikan produk, menangani keberatan, menutup penjualan. Terus contoh strateginya itu melatih tenaga penjualan Fika Pintu tentang teknik penjualan yang efektif, mengembangkan materi penjualan yang menarik dan informatif, kemudian membuat produk loyalitas pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, terus menawarkan layanan purna jual yang excellent dan meningkatkan retensi pelanggan. Terus ada brand atau nilai merek. Merek adalah aset paling penting bagi UMKM ini. Merek yang dapat membantu Fika Pintu untuk menarik pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Elemen kunci dari nilai merek Fika Pintu yaitu kualitas, desain, layanan, nilai, dan brand personality. Terus ada strategi pembentukan merek.
Fika Pintu dapat menerapkan strategi pembentukan merek atau brand untuk memperkuat mereknya di pasar. Terus ada nilai layanan, di mana salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan di pasar. Fika Pintu dapat memberikan layanan pelanggan yang ekselen dengan cara memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, menyediakan informasi yang akurat, menangani keluhan pelanggan, menawarkan layanan pernah jual, memberikan pelatihan pada karyawan juga. Terus strategi peningkatan layanan. Meningkatkan kualitas layanannya ada beberapa contoh, yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan, mengembangkan standar layanan, memberikan pelatihan kepada karyawan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan, memberikan penghargaan kepada karyawan. Terus ada nilai proses. Proses bisnis yang efektif dapat membantu Fika Pintu untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas produk. Terus ada strategi peningkatan proses. Fika Pintu dapat menerapkan prosesnya. Contohnya, itu melakukan benchmarking dengan perusahaan lain dan mengetahui best practice-nya. Terus menggunakan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan, terus menerapkan sistem quality management, dan mengembangkan budaya continuous improvement. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Rika atas penjelasannya. Dan selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Fitri. Silakan Fitri. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari UMKM. Berdasarkan analisa kelompok kami, UMKM Fika Pintu dapat disimpulkan bahwa UMKM ini memiliki peluang untuk berkembang dan bersaing di pasar. Namun, UMKM ini perlu melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan daya saingnya, seperti memperluas sumber daya, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, melakukan inovasi produk, dan memperkuat layanan purna jual. Dengan melakukan strategi-strategi tersebut, UMKM Fika Pintu dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Dengan menerapkan strategi diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan yang efektif. Fika Pintu dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai kesuksesan di pasar STV. Dan bauran pemasaran adalah alat yang paling penting untuk membantu UMKM dalam mengembangkan strategi pemasaran yang terfokus dan efektif. Usulan strategi dari kelompok kami untuk UMKM ini yaitu berdasarkan analisa SWOT dan TOWS, STP, dan value, berikut adalah beberapa usulan strategi untuk perusahaan UMKM atau untuk perusahaan Fika Pintu tersebut. Yang pertama yaitu membuat sosial media dan website resmi, dikarenakan memang Fika Pintu tidak memiliki sosmed. Yang kedua yaitu merekrut lebih banyak karyawan sesuai dengan job desk yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan secara jelas. Yang terakhir yaitu mengikuti tren yang sedang berlangsung agar dapat diingat oleh masyarakat bahwa Fika Pintu ini beda dari UMKM lainnya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua. Nah, inilah sedikit penjelasan mengenai UMKM Fika Pintu sendiri. Dan di akhir presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat malam.